Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini adalah pertemuan yang ke-13 ke-12, pertemuan yang ke-12 setelah sebelumnya sudah diisi materi oleh Bu Sari. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem lamun. Baik, saya akan memperbesar layarnya dulu. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ekosistem padang lamun, di mana kita nanti akan membahas tentang kehidupannya, terus kemudian morfologinya, kemudian nanti kita akan membahas beberapa kumpulan penelitian tentang pengukuran kualitas dan kuantitas dari ekosistem mangrove itu sendiri. Lah, mungkin sebelumnya kita sudah belajar atau sebelumnya kalian sudah pernah belajar di biologi laut tentang tiga ekosistem besar di laut, yaitu yang pertama itu ada mangrove, kemudian lamun, dan terumbu karang. Nah, kali ini kita akan bahas tentang lamun, di mana lamun itu merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut. Kemudian si lamun ini tuh hidupnya di zona litoral atau intertidal, mulai dari pasang tertinggi dan surut terendah. Kemudian padang lamun ini merupakan salah satu komunitas yang paling produktif jika dibandingkan dengan terumbu karang. Jadi maksudnya adalah padang lamun ini merupakan salah satu komunitas yang paling produktif di lautan. Sedangkan kalau di pesisir itu sudah pasti mangrove. Sedangkan kalau di lautan itu padang lamun jika dibandingkan dengan terumbu karang yang produktivitasnya itu lebih rendah daripada padang lamun, ekosistem padang lamun. Kemudian lamun itu merupakan tumbuhan laut monokotil yang secara utuh memiliki perkembangan sistem perakaran dan rizoma yang baik. Jadi, kalau kalian lihat di gambar ini, di gambar yang biru ini tuh akar, kemudian rizoma ini adalah bagian batang yang berbuku-buku. Nah, dari sini nanti akan muncul individu-individu dari si lamun. Jadi, satu batang itu adalah satu individu dari lamun itu sendiri yang dihubungkan oleh rizoma atau batang dari lamun ini. Kemudian, nah fungsi ekologis lamun. Di sini sudah ada tiga gambar ekosistem besar penyangga di lautan. Nah, di sini ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang itu memiliki memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, di mana ketiga ekosistem ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, ketiga ekosistem ini saling berinteraksi dan memiliki konektivitas secara fisik maupun biologis. Di sini pertama fisik, maksudnya kalau terumbu karang itu dia akan menahan arus yang dari lautan lepas, kemudian nanti akan dibantu oleh lamun sehingga ketika mencapai daratan nanti akan lebih kecil besaran gelombang atau arusnya itu dan tidak menyebabkan erosi pada pantai. Jadi ketiganya ini saling berhubungan atau saling konektivitas sehingga jika ada satu yang tidak ada di satu daerah, misalnya sering kita temukan bahwa ketika di suatu pesisir ada terumbu karang, tidak ada lamun, ada mangrove. Kemudian ada terumbu karang, ada lamun, dan tidak ada mangrove. Nah, jadi ketiganya ini bisa hadir sekaligus dalam satu lingkungan, bisa jadi tidak hadir. Itu biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti lamun. Lamun ini tidak semudah itu tumbuh karena dia jika arus yang besar seperti daerah pantai barat selatan itu tidak ada lamun dikarenakan arus gelombangnya yang besar sehingga tidak memungkinkan si lamun ini hidup di daerah tersebut. Jadi yang adanya mangrove dan
terumbu karang itu sendiri. Kalau terumbu karang itu biasa di pesisir manapun dia pasti ada, karena memang, eee, kehidupan, apa sih namanya, si terumbu karang ini mampu meredam, arus, walaupun arus yang kuat dia mampu meredamnya. Sedangkan kalau si lamun ini sendiri, dia tidak di semua ekosistem dia mampu hidup, tuh. Tapi jika di suatu perairan ada ketiga ini, maka, di perairan tersebut, menjadi, ekosistem yang sangat seimbang atau pesisir yang paling seimbang. Kemudian, nah, fungsi ekologisnya itu sendiri, untuk si lamunnya sendiri itu yang pertama sebagai, produsen primer. Nah, dia ini mempunyai tingkat produktivitas primer yang tinggi. Kita tahu bahwa dia ini autotrof, dia ini penghasil makanan, dia ini berfotosintesis, dia menghasilkan makanan, kemudian dapat dimanfaatkan oleh konsumen-konsumen yang lainnya, yang hidup di sekitar si lamun ini sendiri. Kemudian dia sebagai habitat biota. Dari ketiga ekosistem besar ini tadi juga sama, fungsi ekologisnya adalah sebagai habitat biota, yaitu untuk berkembang biak, kemudian untuk memijah, tempat mencari makan, kemudian tempat perlindungan, dan tempat untuk menempel. Jadi biasanya kalau untuk, eee, ikan-ikan sendiri ini, biasanya dia tuh menempelkan, telur-telurnya itu di batang-batang lamun ini. Kemudian seperti ikan atau biota-biota itu sering memanfaatkan lamun ini sebagai tempat persembunyiannya dari mangsa. Karena kan lamun ini tuh bentuknya daun tinggi, sehingga ketika dia bersembunyi di sekitaran, daun-daun ini akan tidak terlihat oleh mangsanya. Kalau kalian pernah lihat video tentang, perjalanan, eee, apa sih namanya, tukik, yang dari awal dia menetas, kemudian dia sekitar 10 tukik yang apa, kan kalau misalnya tukik itu kan kalau penyu itu menetas itu kan pasti banyak tuh, tapi kan nanti banyak predatornya, ada burung, kemudian nanti ada, crab itu yang memakan si tukik, hingga hanya beberapa persen saja yang mampu lepas ke, perairan. Nah, si tukik-tukik ini juga memanfaatkan lamun ini untuk bersembunyi, dari mangsa, hingga mereka nanti, mampu atau melihat ketika tidak ada mangsa, baru mereka berenang ke tempat yang mereka merasa cukup untuk mencari makan. Kemudian, fungsi ekologis selanjutnya itu sebagai penangkap sedimen. Daun lamun mampu memperlambat aliran, arus air, ya karena daun lamun ini dia bergerak, kemudian itu memperlambat aliran arus, kemudian sehingga di sekitar itu menjadi tenang. Selanjutnya, rimpang dan akar lamun itu dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga sedimen, si apa sih, akar lamun ini kan dapat dapat meredam arus tadi, kemudian jadi gelombang atau arus ini ketika sampai di pantai itu tidak merusak pantai atau tidak menyebabkan erosi. Jadi dia dapat langsung diredam di ekosistem lamun itu sendiri. Kemudian sedimen yang terikat di ekosistem padang lamun itu dapat menguatkan dan menstabilkan permukaan dari si ekosistem padang lamun ini. Selanjutnya, dia juga sebagai pendaur zat hara, yaitu lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut. Jadi kalau jadi kan di lamun itu sendiri punya alga epifit namanya. Jadi alga ini yang menempel di lamun ini. Jadi lamun ini juga membantu si alga ini untuk dapat makan, alias misalnya, eee, fosfor itu yang dialirkan dari daun si lamun ini, kemudian nanti dialirkan hingga ke akar, dan rizomanya itu nanti akan dimanfaatkan oleh alga epifit untuk, makanannya dia. Ketika dia sudah miskin dengan nutrisi, dia akan mengambil dari si lamun. Nah, tapi lamun ini tidak kekurangan karena dia mampu, apa sih, mendaur tadi zat hara ini, sehingga dapat dimanfaatkan oleh, alga-alga epifit lainnya. Kemudian selanjutnya zonasi lamun. Nah, zonasi lamun ini kita tahu lamun ini kan tadi dia hidupnya di daerah intertidal yang pasang surut
pasang tertinggi dan surut terendah. Nah, biasanya di daerah intertidal bagian depan itu biasanya itu ditumbuhi oleh Halophila ovalis yang seperti padi ini. Kemudian ada Cimodocea yang seperti daunnya itu membulat. Nah, itu biasa di daerah mereka paling suka di daerah berpasir. Kemudian selanjutnya di zona intertidal bagian bawah itu didominasi oleh Thalassodendron ciliatum. Nah, biasanya komunitas lamun ini itu di dalam area yang luas atau rapat. Maksudnya adalah di suatu petakan atau di suatu padang lamun itu pasti ada beberapa spesies atau ada beberapa spesies di mana spesies ini tuh mereka tuh saling gini loh, saling apa sih namanya? Saling berebut cahaya matahari, saling berebut nutrisi sehingga yang mampu bertahan itu adalah yang mampu berfotosintesis atau mengambil cahaya matahari dengan maksimal gitu. Jadi kalau misalnya di satu daerah ada hidup enhalus yang tinggi sehingga kan dia tuh batangnya tinggi hingga mencapai permukaan. Kemudian dia paling mudah tuh mendapat cahaya matahari sehingga yang bagian lamun-lamun kecilnya itu seperti Cimodocea ini tuh akan terseleksi sendiri. Ibaratnya terseleksi karena dia kekurangan cahaya. Jadi memang si lamun-lamun ini tuh punya zonasi masing-masing. Jadi ketika nanti ada satu daerah yang didominasi oleh lamun yang tinggi seperti Halophila gitu, dia pasti di sekitarnya itu tidak banyak lamun-lamun seperti lamun-lamun kecil seperti Cimodocea ini. Itu kembali ke zonasi cara dia beradaptasi. Kemudian ini morfologi lamun. Jadi seperti saya bilang tadi, lamun itu dia punya rimpang, ini rimpang, kemudian akar. Nah, dari rimpang inilah nanti akan muncul individu-individu baru. Nah, di bagian sininya ini adalah yang melindungi daunnya. Jadi, ibaratnya ini daun tuanya. Kemudian daun tuanya ini akan muncul daun baru. Seperti itu. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah melihat lamun itu sendiri, tapi biasanya memang lamun yang sering kita nampak itu yang sering terlihat itu yang lamun dari jenis yang ini, Halodule dan Cimodocea itu yang paling sering muncul. Kemudian keragaman morfologi berdasarkan jenis. Jadi kita yang sudah saya baca itu di Indonesia sendiri itu punya 15 spesies. Oke. Awalnya, lamun di dunia itu punya 60 spesies dari 2 suku atau 2 family dan 12 marga atau 12 genus. Nah, di Indonesia sendiri ada 15 spesies di mana terdiri dari 2 suku dan 7 marga. Nah, ini adalah garis besar dari ke-15 itu yang istilahnya yang paling sering muncul itu adalah keempat ini. Yang pertama Halophila ovalis, kemudian Enhalus acroides, Cimodocea, dan Halodule. Nanti di slide selanjutnya akan ada gambarnya, sehingga kalian mungkin lebih paham ketika melihat gambar. Nih ya. Nah, ini Enhalus. Enhalus ini dia punya akar yang serabut seperti ini. Nah, biasanya si Enhalus ini hidupnya itu di daerah substrat yang berlumpur. Nah, kalau kenapa dia itu daunnya akarnya seperti ini itu karena dia memungkinkan dia untuk mampu hidup dan bertahan di daerah yang berlumpur. Kemudian ada Thalassia hempricci, saya juga sudah pernah menemui Thalassia hempricci. Nah, kalau ketemu Enhalus itu benar-benar seperti padi yang panjang kemudian yang terendam. Seperti itulah Enhalus yang di perairan. Kemudian Thalassia hempricci, dia tidak sebesar Enhalus. Kemudian selanjutnya ada Halodule. Halodule juga sama, dia punya daun yang sangat panjang. Kemudian sini batangnya pendek, tegar dan vertikal, sedangkan rimpangnya kecil. Ini rimpangnya kecil. Kemudian
ada Cymodocea cerulata, dia memiliki panjang daun hingga 15 cm. Di sini kalian bisa baca sendiri nanti. Intinya adalah kalian harus ingat Enhalus acroides, Thalassia hempricci, itu seperti apa bentuknya, kemudian Haldule itu seperti apa, hingga nanti Cymodocea. Tapi emang paling sering ketemu itu Enhalus, Thalassia, sama Haldule yang pernah yang sering muncul di beberapa perairan yang pernah saya lihat. Kemudian ada Syringodium, saya belum pernah ketemu sama Syringodium ini. Di sini dia satu spesies dengan memiliki daun berbentuk silindris. Ini silindris, dan salah satu jenis yang paling mudah untuk diidentifikasi. Karena memang bentuknya berbeda, sehingga ketika dia bentuknya berbeda, itu mudah diidentifikasi. Yang paling sulit diidentifikasi itu seperti Haldule, kemudian Enhalus. Nah, Haldule sendiri kan punya beberapa spesies. Dari situ juga agak sulit diidentifikasi. Nah, yang paling mudah diidentifikasi itu adalah Syringodium isotylifolium. Nah, ini adalah jenis-jenis lamun yang saya bilang tadi, ada 15 spesies lamun di Indonesia. 1, 2, 3, ini sama ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini sama 10, 11, 12, 12 ya, 12. Nah, kan tadi 15 nih, tapi yang sudah diidentifikasi secara apa sih namanya, yang sudah muncul di buku identifikasi itu cuman ada 12. Nah, dari tiganya lagi itu ada yang namanya Halophila Sulawesi, itu ditemukan hanya di Sulawesi, itu baru ditemukan. Kemudian ada Halophila becarii, itu belum ada penjelasan secara lengkap tentang spesies ini. Kemudian ada Ruppia maritima. Nah, ini adanya di herbariumnya itu ditemukan di Ancol, Jakarta, dan Pasir Pulau Jawa. Nah, sama ketiga spesies ini adalah spesies yang masih masih awam atau masih sedikit informasi yang dikumpulkan, sehingga belum dimasukkan ke dalam buku identifikasi, seperti itu. Selanjutnya, nah, biota asosiasi ekosistem lamun. Ada biota penting yang bahkan sekarang tuh sulit ditemukan di lamun itu sendiri, yang padahal sebenarnya makanan si mereka ini adalah lamun. Yang pertama itu adalah dugong, kemudian ada singidae dan penyu. Nah, si dugong ini tuh paling suka jenis yang Enhalus. Karena panjang seperti itu, dia paling suka dengan apa sih namanya, dengan lamun itu. Tapi memang ketika beberapa penelitian yang saya baca, jadi ada penelitian yang awalnya dia itu ingin meneliti atau melihat kira-kira si dugong ini makan lamun yang dari spesies apa. Tapi ketika dia ke lapangan, bahkan dia tidak menemukan dugong itu sendiri. Makanya dugong ini sendiri kan sudah vulnerable ya, sudah terancam punah, hampir terancam punah. Sehingga ketika di lapangan pun dia sulit ditemukan. Jadi penelitian untuk keragaman untuk kemunculan si dugong ini itu masih sangat minim penelitiannya itu sendiri. Kemudian penyu itu emang daerah mainnya itu di Lamun itu sendiri, tapi dia ketika ketika apa sih, ketika bermigrasi dia tidak ke Lamun, dia memang mencari makanan seperti plankton itu atau ubur-ubur, dia kan makan ubur-ubur di lautan lepas. Kemudian selanjutnya biota penting, biota asosiasi yang penting di ekosistem Lamun. Kemudian ada biota asosial lainnya itu invertebrate seperti bulu babi. Ini sebenarnya musuh dari lamun itu sendiri ya, karena terkadang bulu babi ini tuh bisa menjadi parasit untuk lamun, karena dia mampu membuat si lamun ini jadi stres sehingga sulit untuk berfotosintesis. Kemudian ada bintang laut, kemudian ada clams, apa sih namanya ini, ada udang, kemudian nanti ada kepiting, moluska, banyak biota-biota invertebrate yang menggantungkan hidupnya di lamun atau menjadi biota asosiasi lamun. Nah, faktor-faktor lingkungannya itu sendiri, si lamun ini
karena kalau kekeruhannya kita tahu lamun itu membutuhkan cahaya untuk tumbuh, sehingga dia tidak bisa jika kekeruhannya itu tinggi tidak bisa hidup. Jadi makanya sebenarnya salah satu fungsi ekologisnya itu adalah untuk meredam sedimen sehingga bisa cerah dan dia bisa mampu berfotosintesis dengan baik. Dia juga punya kedalaman. Nah, yang paling umum itu kan di daerah yang tertidal, tapi pernah ditemukan juga di kedalaman 32 meter. Nah, ada saya baca juga dari penelitian, apa sih namanya, LIPI, mereka itu pernah menemukan di kedalaman 90 meter. Itu jadi kembali ke kecerahan. Jadi semakin cerah di satu daerah, maka cahaya matahari yang masuk ke perairan tersebut, ke kolom perairan tersebut kan akan semakin jauh range-nya, maka dari situ, mampulah hidup seperti, tumbuhan-tumbuhan yang mampu berfotosintesis. Tapi jika kekeruhannya itu tingkatannya tinggi, maka dia hanya mampu hidup di, perairan yang dangkal. Kemudian harus ingat lagi bahwa si lamut ini tidak mampu hidup di perairan yang arusnya kencang atau yang gelombangnya, sangat besar. Di sini kan lamun tumbuh di perairan yang landai. Jadi, awal sebenarnya tuh dia tidak mampu, tidak terlalu bisa hidup di perairan surut. Karena ketika, daerah perairan landai landai itu kan dia akan mampu, apa sih, terendam keseluruhannya si lamun ini sendiri. Kemudian substratnya yang paling dia suka itu berpasir, tapi dia juga bisa hidup di rubber karang, bekas apa sih, anu karang, pecahan karang, kemudian juga dia bisa hidup di daerah berlumpur, kemudian di, substrat yang kerikil. Nah, apa, si lamonnya ini kan di Indonesia itu, ada mencapai 30.000 kilometer persegi jumlah dari luasan lamun di seluruh Indonesia. Tapi ada penelitian yang jadi dia tuh, penelitiannya berdasarkan waktu gitu. Jadi semakin waktu ketika penelitiannya itu semakin berkurang nih, luasannya itu. Jadi di penelitian itu menyatakan bahwa berkurangnya itu pertama karena aktivitas manusia, itu pembangunan, kemudian buangan limbah, selanjutnya ada aktivitas nelayan, kemudian aktivitas wisatawan, kita tahu si Lampung ini sendiri tidak boleh diinjak. Tapi ketika dia itu di daerah intertidal otomatis kan orang-orang yang beraktivitas di daerah pesisir itu pasti sangat mudah untuk, menginjak si lamun karena mungkin mereka belum tahu, penting atau fungsi ekologis dari lamun ini sendiri. Kemudian yang kedua itu ada predator lamun, seperti saya bilang tadi bulu babi, terus kemudian, eee, moluska yang intinya dia tuh memakan, daun dari, eee, daun serta meninggalkan nanti parasit kepada si lamun, sehingga si lamun ini sulit untuk berfotosintesis atau, tumbuh berkembang menjadi, lebih banyak lagi di perairan tersebut. Kemudian yang ketiga iklim, kenaikan suhu, kemudian yang namanya iklim ya, iklim di alam itu kan tidak bisa apa sih, diprediksi. Bahkan 1 derajat aja kalau di lautan itu naik, itu kan sangat berpengaruh terhadap biota-biota di perairan itu sendiri. Nah, mengingat besarnya ancaman-ancaman ini tuh pentingnya ekosistem lamun untuk program manajemen konservasi. Kembali lagi nanti ke pelajaran konservasi. Jadi itu, biasanya memang ketiga ekosistem ini karena memang sangat penting, karena dia seperti penyangga di ekosistem pesisir, sehingga dia memang sangat butuh manajemen untuk konservasi. Jadi, untuk melakukan ini juga kita tuh harus tahu seperti sebaran jenisnya, kemudian kerapatannya, nanti tutupannya, kemudian biota asosiasinya. Nah, ini nanti kita akan bahas di beberapa penelitian yang, akan kita kupas di, pertemuan ini. Nah ini, pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya ambil satu paper tentang keragaman, kerapatan, dan penutupan lamun di perairan Pulau Biak. Jadi di sini dia mengambil eee, satu daerah di Pulau Biak, di mana ada beberapa stasiun,
stasiun Arwar itu di padang lamunnya berdekatan dengan mangrove, jadi dia perzonasi ya, yang berdekatan dengan mangrove, kemudian yang lokasinya dekat dengan pemukiman. Dia ingin membandingkan seperti apa tutupannya, kemudian seperti apa kerapatan keragamannya. Selanjutnya, nah pengambilan awal itu kan pengambilan contoh lamun itu menggunakan transek kuadrat sepanjang transek garis. Nanti akan ada ilustrasi gambarnya di slide selanjutnya. Nah ini, jadi pertama dibentangkan dulu transek garis hingga sebenarnya itu 50, rentangnya 50 sampai 100 meter. Nah di penelitian ini mereka menggunakan 100 meter antara satu transek garis dengan satu transek garis yang lain, atau satu stasiun dengan stasiun yang lain. Kemudian jarak antara transek kuadratnya itu, nah setelah diletakkan transek setelah transek garis akan diletakkan transek kuadrat sepanjang 25 meter. Nah, kemudian kita di sini aja ya. Sudah diletakkan transek garis, kemudian nanti apa sih namanya, ada transek kuadrat. Nah, transek kuadrat ini akan diletakkan di sepanjang garis tersebut. Nah, antara transek kuadrat satu dengan transek kuadrat lain itu dipisahkan beberapa meter, itu harus konsisten. Misalnya 20 meter satu satu apa, satu plot 20 meter atau satu plot 10 meter, itu semua apa, jaraknya itu harus ditentukan dari banyaknya lamun itu sendiri. Jangan sampai nanti ketika kita nemu jarak, tiba-tiba di jarak tersebut tuh tidak ada mangrove sama sekali. Kalau bisa dicari yang benar-benar penutupan mangrove-nya itu tinggi, sehingga bisa mewakili satu daerah tersebut. Kemudian untuk pengukuran lingkungan itu tadi untuk pengukuran penutupan lamun, dan itu untuk apa sih namanya, untuk peletakan transek dan pengukuran apa sih namanya, transek tersebut. Nah, untuk pengukuran lingkungannya itu yang pertama ada foto kuadran. Dan seperti saya bilang tadi, foto itu diambil pada 5 meter, 25 meter, 40 meter. Ini lebih ke seperti apa si peneliti itu melihat suatu keterwakilan lokasi. Jadi bisa nanti selangnya itu 10 meter atau selangnya nanti berapa meter, itu lebih ke keterwakilan si lamunnya di suatu daerah. Kemudian dia juga bisa mengambil transek itu pada titik tertentu. Misalnya titiknya itu dia melihat, oh bahwa ini ada bekas si dugong makan atau ada bekas si penyunya makan. Nah, dia nanti akan meletakkan kuadran di situ. Dia untuk mungkin ingin meneliti tentang apa sih yang dimakan oleh si penyu atau dugong tadi. Itu maksudnya dengan titik tertentu yang dikehendaki. Kemudian paling yang harus diingat bahwa foto itu sangat penting, karena ketika identifikasi misalnya nanti, yang namanya kita kan identifikasi in situ. Biasanya kalau lamun ini identifikasi in situ sama seperti mangrove atau terumbu karang, itu biasanya emang identifikasinya in situ. Jadi memang penting, sangat penting untuk foto. Jadi fotonya itu harus diletakkanlah kode, misalnya kode plotnya, kode plot berapa, stasiun apa, kemudian nanti nomor situsnya. Misalnya kalian ingin penelitian IKL underscore misalnya 01 pulau apa, nomor nomor plotnya berapa. Nah, dari situ kalian harus tahu, sehingga nanti ketika kalian mengumpulkan kode fotonya itu tersortir sendiri melalui dari kode-kode tersebut. Kemudian selanjutnya ketika mengambil foto itu benar-benar harus vertikal. Jadi kita tahu tuh dari tampak atas itu spesies apa aja yang ada masuk ke dalam kuadran tersebut. Kemudian jika arusnya itu kencang, yang namanya di daerah intertidal itu kan arusnya memang benar-benar pasang surut seperti itu, arusnya kencang. Jadi difoto dari segala arah, misal dari daerah kiri, kanan, kemudian daerah atas juga, sehingga ketika nanti bagian dari vertikal itu tidak terlihat jelas, bisa dilihat dari yang kiri dan kanannya. Emang untuk mengambil sampel si lamun ini emang agak sulit ya, karena memang arus itu sangat kencang. Arus itu sangat kencang, gelombang yang tiba-tiba datang, sehingga ketika kita snorkeling untuk meletakkan foto kuadran, kita akan terbawa lagi oleh arus, kemudian akan sangat rentan sekali terinjak si lamun ini sendiri. Karena yang namanya kita butuh
pegangan atau buku pijakan untuk mengambil data ini. Tapi kalau bisa ya harus mengurangi, sangat mengurangi menginjak lamun itu sendiri. Kemudian komposisi sedimennya juga harus dicari, harus diambil sampel sedimennya. Mengambil itu kemudian nanti kan kita bawa, apa sih namanya, bawa saringan itu. Nanti kan baru nanti ketahuan tuh dia ini substrat pasir, pasir halus, pasir atau pasir berlumpur. Nah, selanjutnya ini tadi seperti saya bilang, jadi lamun yang sudah masuk ke dalam satu transek itu kemudian dihitung jenis, misalnya jenis Halopila, dihitung tuh ada berapa. Kemudian nanti ada luas tutupannya. Biasa luas tutupan ini tuh dari rumus yang akan dapat kerapatan dan keragaman, tapi kita bisa melihat dari jumlah tutupan yang masuk ke dalam si transek kuadrat ini. Jadi kalau dia penuh, berarti itu luas tutupannya itu tinggi, seperti itu. Kemudian tadi jenis substrat itu kita harus bawa apa sih namanya, pasir itu atau sedimen itu dibawa, kemudian dilihat dia itu masuk ke jenis substrat apa melalui apa sih, ada saringan substrat. Kemudian kualitas perairannya seperti suhunya, kemudian nanti ada salinitas, kemudian ada DO dan pokoknya yang kualitas perairan itu juga harus dilihat. Itu untuk menunjang apa sih pembahasan nanti tentang apa sih lingkungan lamun itu sendiri. Kemudian, nah kalau untuk substratnya itu kita tahu kalau lumpur itu ukuran butirnya itu kurang dari 63 mikrometer, kemudian pasir itu lebih dari 63, lebih dari 0,25 mm, tapi kurang dari 0,5 mm. Saja pasir kasar itu lebih besar daripada 0,5 mm dan lebih kecil daripada 1 mm. Nah, kalau kerikil itu lebih besar daripada 1 mm. Kemudian selanjutnya, nah ini yang apa sih, yang ilustrasi ini tuh ketika sudah diletakkan transek garis, jadi nanti diambil satu transek di titik 0, kemudian nanti ini kalau misalnya jarak 5 meter, 10 meter itu kita yang tentukan. Boleh nanti 10 milimeter, 10 meter, atau 20 meter itu lebih ke keterwakilan si lamun itu di suatu daerah atau di transek garis itu. Jadi ingat yang namanya kita peneliti itu, saintis itu, yang dinilai itu adalah, yang dilihat dan dinilai itu adalah konsistennya kita. Jadi tidak boleh sekali A, sekali B, tapi kalau konsisten, insya Allah penelitian itu pasti benar. Kemudian, nah ini hasil dari penelitian di Pulau Biak ini. Nah, di sini identifikasi lamun, lihat kan yang A ini tuh benar-benar keruh. Karena emang kalau si spesies yang A ini, N halus ini kan hidupnya di daerah lumpur, jadi memang lebih apa sih, lebih tidak jernih seperti itu. Kemudian dia di sini ada 8 spesies. Nanti kita akan baca lagi hasilnya seperti apa. Nah, ini saya masukin lagi penelitian lainnya. Nah, di penelitian lainnya dia memasukkan cara identifikasinya seperti ini. Jadi jenis lamunnya itu ada 2, Cymbosia retundata sama Halopila ovalis. Di sini di apa sih? Dibuat beberapa tabel sehingga lebih mudah menjelaskan. Kemudian nanti ada jenis substratnya, ada tipe perakarannya. Kemudian ketebalan daunnya ini kalau +1 ada +1, +2 dan +3. Jadi semakin ke +3 itu maka daunnya itu ketebalannya semakin tebal. Kemudian buah ketika kita melakukan penelitian terlihat buah atau tidak. Kemudian biota asosiasinya ketika penelitian itu apa yang ada di sekitaran si Cymbosia ini atau Halopila itu. Itu juga diletakkan di suatu apa sih namanya nih? Tabel. Kemudian, nah ini distribusi lamun di Pulau Biak. Jadi dia ada beberapa spesies yang hadir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 spesies dari 15 dari jangan 15. 8 spesies dari 12 spesies. Berarti itu hampir lebih dari setengahnya. Sehingga memang berarti di Pulau Biak ini
keragamannya itu tinggi. Kemudian di situ nanti ada kita cari kerapatannya. Ini misalnya kerapatan ya. Nah, kerapatannya itu dengan pakai rumus ini, DI, NI per A. Kemudian di sini dilihat kerapatan yang paling tinggi itu di daerah ini Aimi. Yang paling rendah itu di Tanjung Barari. Di sini saya baca penelitiannya itu kenapa di Tanjung Barari ini yang paling rendah kerapatannya itu karena dia substratnya berlumpur. Kemudian dia hidupnya itu kebanyakan tuh N halus. Nah, yang N halus itu yang hanya ditemukan itu di daerah Tanjung Barari aja. Sehingga yang lain itu sedikit kemunculannya itu tadi. Karena si N halus ini kan dia punya struktur daun yang panjang sehingga dia dapat mengambil cahaya lebih lebih banyak. Nah, jika spesies yang lain itu memiliki ukuran daun lebih pendek daripada N halus ini, maka dia akan sulit untuk apa sih namanya untuk mengambil cahaya itu. Jadi di situ ada yang namanya seleksi sendiri, seleksi alam. Jadi tidak mampu untuk beradaptasi di satu daerah tersebut. Sehingga kenapa ketika N halus muncul itu spesies lain itu akan tidak banyak sebanyak di site yang tidak ada N halus. Kemudian, nah di sini persen tutupannya itu 60%, 80%, 80%. Yang di mana ada 3 kategori persen tutupan. Yang pertama itu kaya, miskin, eh, kaya, sangat kaya, seperti itu. Jadi yang ini tuh sangat kaya karena di atas 60%, yang di bawah 60%, 30 sampai 59% itu kaya, kalau ini sangat kaya. Jadi yang paling rendah itu di Orwer. Kenapa di Orwer? Kita lihat lagi. 625. Oh, dia di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kemunculannya itu ada yang 20, ada yang 15, tidak sebanyak yang spesies-spesies lain di daerah, di site-site yang lain. Tapi intinya keempat site ini tuh memiliki tutupan yang sangat kaya atau sangat tinggi. Nah, di sini di abstraknya sudah menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman jenis di lamun di Pulau Biak ini tergolong tinggi karena ditemukan 8 jenis lamun dari 13 jenis lamun. Oh, di sini dia menyebutkan 13 jenis lamun. Kemudian jenis lamun yang beragam di Pulau Biak ini diikuti juga dengan kerapatan lamun di setiap stasiun. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi intinya dia menjelaskan bahwa keragaman ini tinggi karena dia punya 8 spesies dari 13 jenis spesies. Kemudian tutupannya tinggi karena di atas 60% sehingga tutupannya itu sangat kaya. Jadi lamun di sini tuh tutupannya sangat bagus. Kalau di sini di penelitian ini tidak disebutkan parameter seperti suhu, salinitas, dan pH itu tidak disebutkan. Tapi ini dari penelitian lain, bisa dibilang ini penelitian saya ketika kami studi lapangan, itu juga ada penelitian tentang lamun. Nah, di daerah saya itu ditemukan bahwa suhunya 33 derajat, kemudian salinitasnya itu 30 derajat, kemudian pH-nya 7,95, di mana kita tahu kalau pH itu bagusnya itu di atas 6, karena kalau di bawah 6 itu akan merusak struktur dari si daunnya itu sendiri. Kemudian untuk suhunya itu rentangnya itu 28 sampai 30 derajat. Jadi di sini termasuk tinggi ya. Kemudian salinitasnya itu 20 sampai 40 ppm. Itu yang normalnya ya. Kemudian untuk sudah kita bahas tentang pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang analisis keruangan ekonomi ekosistem lamun. Jadi di sini ada 2 peta. Yang pertama peta diversity in the world, yang satu lagi yang khusus di Indonesia. Di sini terlihat peta yang ini, yang di daerah Indonesia ini terlihat hijau pekat. Dan ini juga terlihat hijau pekat. Ini diperbesar, ini di zoom dari gambaran ini. Terlihat bahwa berarti keragaman ekosistem lamun di Indonesia itu memang sangat tinggi.
terbukti bahwa ditemukan sangat banyak spesies di Indonesia sendiri. Kemudian juga Indonesia sendiri punya 60, berapa tadi? 60.000 kilometer persegi yang ditemukan di Indonesia. Kemudian kalau di tempat lain, infrared itu bukan hanya di Indonesia sih, di Indonesia, kemudian di daerah Jepang, kemudian Australia, tapi emang kalau di seluruh Indonesia itu emang tidak sangat pekat. Sehingga memang Indonesia itu termasuk the center of seagrass diversity in the world. Ini terlihat dari peta apa sih diversity dari Lamun. Kemudian ini adalah hasil-hasil yang mampu di apa sih yang dimanfaatkan dari Lamun itu sendiri. Di sini terlihat ada oatmeal and halus, kemudian ada dari Sidomedium, ada makanannya, ini makanan, kemudian berarti bisa dimakan juga kalau ketika disajikan dalam bentuk makanan seperti ini. Otomatis kalau mereka sudah menyajikan dalam bentuk makanan, otomatis mereka pasti sudah menguji apa sih namanya? Menguji gizinya ya, sehingga tidak sembarangan untuk membentuk suatu makanan atau membuat satu makanan dari spesies tertentu. Kemudian handicraft-nya ini bisa dibuat keranjang, kemudian meja. Berarti sangat bisa dimanfaatkan ini daun dari seagrass itu sendiri. Kemudian ini ancaman kerusakan ekosistem Lamun. Sebelumnya kita sudah jelaskan juga seperti apa sih namanya pencemaran. Kemudian ini lebih dijelaskan per detailnya. Jadi yang pertama itu adalah pengembangan pantai. Biasa kalau pengembangan pantai itu kan di daerah pantai pesisir pantai itu pasti nanti akan ditimbun sehingga akan merusak nih, akan mengambil lahan dari si Lamun itu sendiri. Ada pengurekan, kemudian ada peningkatan sedimentasi, kemudian nanti ada polusi perairan. Intinya adalah akan pengembangan pantai ini itu akan ada bangunan-bangunan sehingga akan menutup ekosistem dari Lamun itu sendiri. Kemudian reklamasi, kita tahu reklamasi itu kan istilahnya menambah laut hingga membentuk satu daratan. Yang pasti ditambah itu di daerah yang tertinggal dan pasti si Lamun itu juga pasti akan terkena. Kemudian memang paling banyak ini adalah ancaman dari manusianya sendiri. Kemudian penggunaan alat tangkap, seperti saya bilang tadi ya, nelayan itu juga salah satu ancaman bagi Lamun. Kemudian budaya kan ada tuh budaya yang di daerah pesisir, budaya pesisir. Biasanya tuh ada makanan-makanan yang sebenarnya membuat si Lamun ini tuh tidak cocok dengan apa sih namanya makanan tersebut, makanan sisa-sisa makanan tersebut sehingga akan mengganggu pertumbuhan dari lamun. Kemudian selanjutnya limbah plastik, kemudian limbah perusahaan itu sangat sangat apa sih? Sangat meningkat sangat membuat si daerah tersebut tuh akan kekurangan cahaya karena limbah tersebut akan menutupi perairan mengurangi cahaya dan akan membuat oksigen semakin sedikit sehingga itu uh, akan membuat si lamonnya sendiri sulit untuk tumbuh. Di sini dituliskan bahwa akan menimbulkan blooming algae. Kita tahu kan kalau blooming algae itu kalau algae itu blooming dia akan apa sih namanya dia akan merebut oksigen. Karena alginya banyak, dia akan mengambil oksigen, otomatis biota-biota di bawahnya itu akan juga bersaing mendapatkan oksigen, sehingga pasti akan banyak biota-biota yang mati karena tidak mendapatkan oksigen. Kemudian selanjutnya runoff berasal dari penambangan hutan, tambang dan pertanian. Kemudian meningkatkan jumlah polutan dan sedimentasi ke badan air. Jadi air yang dari sungai itu akan terbawa ke daerah Lamun yang biasanya air-air tersebut itu tidak mengandung apa sih unsur-unsur yang baik sehingga juga akan merusak kehidupan lamun. Dan yang terakhir itu dari segalanya itu adalah biasanya itu disebabkan oleh kelakuan manusia. Sehingga memang kesadaran tentang lamun, kesadaran tentang pentingnya fungsi ekologis lamun nanti seperti apa itu sangat penting. Kemudian seperti apa kebijakan pemerintah juga untuk melindungi lamun itu sendiri juga sangat penting. Oke, cukup sekian.
materi tentang lamun kali ini. Saya harap kalian paham dengan penjelasan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di WA group. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.